Akhirnya Suzuki Gixxer 250 SF sudah masuk Asia Tenggara. Pertanyaannya, kapan Indonesia? Kita akan oprek hanya spesial di Iwan Banaran. It's the calm before the storm. Things aren't as they were before. Your best start rising. Did you think you could keep us out? Shut the gates, forget us now. Tides are changing. Can you hear the sound? Can't stop us now. We're not back in time, know what we're doing. Things are about to change, it's evolution. Voices shake the ground, you feel it moving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu maneh dengan IWP Kang Mas. Cak, jadi ini adalah informasi buat sampean semuanya yang mungkin belum tahu. Secara resmi, Suzuki Thailand meluncurkan generasi terbaru dari Gixxer 250 SF. Ini adalah motor yang pernah IWB jabarkan ke sampean semuanya, IWB share ke sampean semuanya, dan juga estimasi-estimasi ataupun terawangan-terawangan di mana Suzuki Indonesia seharusnya akan meluncurkan generasi ini. Tapi siapa menyangka Kang Mas, ternyata Suzuki Thailand sudah terlebih dahulu meluncurkan New Gixxer 250 atau disebut sebagai GSX 250 SF ini. Sekilas informasi buat sampean semuanya, Cak. Gixxer 250 ya, kita sebutnya Gixxer 250 aja lah. Ini adalah sebuah motor yang dirilis oleh, yang diracik sebenarnya, diracik oleh Suzuki India. Jadi gini, Cak. Memang saat ini kalau kita boleh jujur, cukup banyak pertanyaan ke IWB. Kenapa sih, Cak, IWB Indonesia kok tidak meracik sendiri? Kenapa harus impor dari India? Kenapa A, B, C, dan sebagainya? Kan IWB sudah share ke sampean semuanya bahwa pabrikan memiliki namanya otoritas produksi. Jadi Indonesia mendapatkan jatah Satria, Address, GSX 250, Bandit. Sementara di negara lain ada mereka punya otoritas meracik V-Strom, ada lagi meracik Inazuma, ada lagi meracik ABC dan sebagainya. Termasuk juga di Thailand. Thailand itu sebenarnya kalau kita lihat statusnya mereka juga sama, Cak. Impor dari negara India karena basis produksi adalah dari India. Jadi ngono Kang Mas ya, jadi sampean nggak usah puyeng, ini berhubungan dengan investasi dan juga berhubungan dengan mesin-mesin atau zig-zignya. Itu yang sudah bisa ke sampean semuanya, dan ini sudah racik juga perkara video ini tentang produksi tiap region. Dan dilalah, Cak, untuk yang Gixxer ini, sekali lagi, Gixxer yang kita omongin ini adalah produksi dari India. Jadi kalau sampean bandingkan Suzuki India dengan Suzuki Indonesia, dipastikan lebih besar penjualan dari Suzuki India. Juga sekali lagi 250cc Indonesia memang tidak memiliki jig mesinnya untuk meracik mesin 250cc. Jadi masih hanya 150cc dengan basis engine yang sudah sampai nikmati sekarang, yaitu DOHC 4 katup dan basisnya adalah dari Suzuki Satria. Itu, Cak, yang menjadi dasar kenapa hanya produksi 150cc yang ada di Indonesia. Jadi makanya jangan heran kalau dengan engine sudah ada, karena jig plan-nya kan di Indonesia itu ya itu yang di UHC yang sampai nikmati, termasuk Suzuki Next, kemudian Suzuki Address itu juga basisnya atau engine-nya itu semuanya jignya dari Indonesia. Jadi seminggu yang lalu ya, kalau nggak salah seminggu yang lalu, Suzuki Thailand sudah memperkenalkan New Gixxer 250 SF yang mereka katakan adalah sebuah new product, dan mereka katakan ini akan mengisi line up mereka di sana di Thailand. Sementara di Indonesia kita tahu bahwa IWB sudah sounding kesampaian kan, kisi-kisi atau estimasi bahwa akan ada generasi terbaru tersebut di Indonesia. Kelebihan dari Gixxer ini memang kalau kita ngelihat, Cak, mungkin dari desainnya perlu kita adaptasi. Kita nggak bisa justifikasi dari gambar sekali lagi, sebab rata-rata di gambar kurang, tapi kalau kita lihat aslinya lebih cakep. Jadi WB nggak bisa justifikasi apakah ini yang saat ini yang kita sedang ngomongin Gixxer 250 ini kurang elok atau justru cakep. Kita nggak bisa justifikasi, makanya mendingan kita akan lihat secara langsung nanti. Sekilas informasi mengenai Gixxer ini adalah, yang pertama, yang pasti ini adalah mesin SOHC 4 katup. Ketimbang kita berbelit-belit ya, IWB akan share sama semuanya seperti apa sosok dari Gixxer 250 SF yang sudah dirilis oleh Suzuki Thailand. Menurut konfirmasi Suzuki, kehadiran sosok dari all new Suzuki Gixxer 250 SF ini telah dirancang dengan konsep lifestyle sport bike yang dikembangkan dari segi desain modern. Dan dilalah, Cak, kelahiran motor ini terinspirasi oleh desain Eropa, itu menurut Suzuki. Seiring dengan kinerja sebuah motor yang dapat memenuhi kebutuhan penggunaan dalam kehidupan mobilitas sehari-hari, juga untuk mereka yang tinggal di perkotaan atau digunakan untuk bepergian jarak jauh.
Jika kita membicarakan desain, motor ini memang termasuk kategori sport fairing touring. Desain sendiri cukup agresif karena mengedepankan karakter serba lancip. All New Suzuki Gixxer 250 SF merupakan motor dengan berbagai fitur yang bisa disebut sebagai sebuah gebrakan teknologi menurut Suzuki. Sekali lagi, performa mesin yang tidak diragukan lagi, yang menghadirkan inovasi serta teknologi DNA Superbike Suzuki yang dikenal memiliki durability yang sangat memuaskan. Motor sport touring ini mengusung tagline Your Track Define, Your Track Redefine dengan mesin SOHC kapasitas murni 249,1 cc dengan performa dan daya tahan tinggi. Didesain dan dikembangkan oleh insinyur-insinyur Suzuki untuk memberikan hentakan tenaga di setiap akselerasi dengan presisi, dan ketika sampai pelintir gas pasti bakal ngacir. Itu yang perlu kita tes tentunya. Sementara kalau kita mengintip dapur pacu, Suzuki Gixxer 250 SF mengusung mesin 249 SOHC 6 percepatan atau 6 speed, 4 katup perpendingan cairan oli dengan karakter overbore untuk menjamin kestabilan suhu mesin pada kondisi ekstrim sekalipun. Menurut Suzuki, ini adalah teknologi pertama kali. Jadi untuk oil cool ini dikembangkan oleh Suzuki sebagai pabrikan pertama kali dulunya, Dengan teknologi terbaru, Suzuki juga menjajali 6 sensor pada mesin 1/4 liter terbaru mereka. Di antaranya adalah O2 sensor, intake air pressure sensor, intake air temperature sensor, throttle position sensor, engine temperature sensor, dan crankshaft sensor. Jadi memang lengkap banget, Semua sensor ini dikontrol oleh ECM untuk memberikan pembakaran yang sempurna dengan fokus pada efisiensi termasuk respon gas agar spontan dan selalu ada setiap saat. Jadi dengan mesin satu silindernya, mesin ini juga lebih baik powernya dibandingkan dengan Gesic 250R yang hanya bermain di angka 24,5 PS. Sementara untuk Suzuki Gixxer 250 SF ini yang notabene hanya menggunakan mesin satu silinder mampu memutarkan tenaga hingga 26,5 PS dengan torsi di kisaran 22,2 Nm. Mengusung mesin teknologi terbaru dari sebuah motor disematkan oleh Suzuki dengan nama SOSC atau Suzuki Oil Cooling System, di mana sampean bisa melihat ada sistem aliran pelumas atau oli dengan menggunakan pompa oli yang dibawa masuk ke bagian atas blok mesin yang diletakkan melintang dan dilengkapi dengan pendingin aktif berupa kipas di belakangnya. Istimewanya dengan sistem ini dapat mengurangi efek panas dari putaran mesin yang tinggi, dan device baru ini juga memiliki bobot yang ringan. Menjaga mesin tetap bekerja dengan efisiensi penuh mampu memberikan performa maksimal sesuai keinginan pengendara untuk berakselerasi yang mengasihkan pada setiap kecepatan. Itu perlu kita buktikan pastinya, Mesinnya juga tidak boros. Menurut Suzuki, sekali lagi, efisiensi adalah fokus mereka di luar pada performa, sehingga mesin terbaru ini hemat bahan bakar, tahan lama atau durable, dan juga mudah perawatan. Kemudian untuk desain, lampu depan LED didesain terlihat sporty dengan kesan pertamanya lancip, Kang Mas. Jadi kalau saya memperhatikan, lampunya itu lancip, dan sekali lagi karakter pada single keen eyes untuk Gixxer atau Gesic series tetap dipertahankan. Kemudian untuk lampu belakang juga sudah mengadopsi lampu LED, kecuali untuk lampu sen masih sekali lagi bohlam biasa. Sementara untuk suspensi masih menganut model teleskopik termasuk swing arm model kotak. Untuk setor kaki-kaki sendiri, motor ini sudah mengadopsi ban yang cukup besar, yakni depan 110 dan belakang 150, termasuk jos ini untuk ukurannya. Speedometer juga digital, jadi kalau saya memperhatikan sosoknya, speedometernya mirip dengan sekali lagi varian Suzuki lainnya seperti Suzuki Satria, kemudian juga Bandit, juga Gesic RR150 dan lain-lain. Dan layar ini adalah full digital, full penuh ya, dengan tampilan negatif display untuk menampilkan informasi fungsi indikator pada motor. Dibekali dengan sistem intelijen push start, mudah untuk memilih menu hanya dengan satu sentuhan yang menjadikan setiap perjalanan sampean bakal lebih mudah dan aman. Istimewanya lagi, all new Suzuki Gixxer 250 SF ini juga sudah dijajal dengan fitur Suzuki Easy Start, sistem yang akan membuat sampean lebih mudah menyalakan motor dengan sekali colek tuas dari kondisi apabila suhu rendah ataupun tinggi saat mesin dihidupkan. Mesin ECM bekerja secara otomatis mengontrol device motor starter sampai mesin hidup, dan sampean tidak perlu menahan tombol start sampai mesin hidup. Sementara untuk sisi pengiriman, ternyata all new Suzuki Gixxer 250 SF ini juga dibekali dengan rem cakram depan berukuran 300 mm kaliper dari Bybre. Jadi kalau sampean tahu siapa Bybre, ini adalah anak perusahaan dari Brembo. Makanya kalau kita lihat Bybre ini singkatannya sebenarnya adalah by Brembo. Ini adalah brand kelas nomor wahid
dan cukup dipercaya memiliki kemampuan yang sangat mumpuni di kelasnya. Sekali lagi, kalau Brembo untuk kelas Muge, maka Bybri memang biasanya digunakan untuk kelas 400cc ke bawah. Ini digunakan oleh Suzuki pada generasi Gixxer 250 SF ini. Dan yang menarik lagi adalah ABS-nya, Cak. Motor ini sudah dibekali dengan ABS 2 channel. Yang paling unik tentunya adalah knalpotnya seperti yang sudah IBB bahas sebelumnya. Mirip dengan CBR 250RR, Suzuki Gixxer 250 mengadopsi model dual barrel silencer. Motor ini sudah masuk di Asia Tenggara dan dimulai dengan Thailand pastinya. Jadi, kalau sampai nanya, bagaimana dengan potensi di tanah air? Nah, ini yang memang sedang IB akan bahas sekali lagi. Ini adalah sekilas informasi buat sampean semuanya mengenai Suzuki Gixxer 250 SF. Piye Cak, wis gamblang toh. Jadi Kang Mas, sejauh ini memang belum ada konfirmasi berapa bandrol yang dirilis oleh Suzuki Thailand untuk generasi Gixxer 250 ini. Dan pasti sama juga berpikir, kok kayaknya oke juga nih motor walaupun udah 1 silinder, itu memang tergantung harganya Cak. Di sana itu sudah dipastikan dipasarkan dan sampean pasti bertanya, Cak IWB terus gimana di Indonesia? Indonesia insya Allah Cak. Jadi IB sudah kasih kisi-kisi sama semuanya terawangan masa lalu ya. Terawang sudah jelas mengadakan ilmu jengking rumah murab yang dilosor. Tapi yang pasti Cak, kita hanya tinggal menunggu waktu itu aja. Mungkin kalau sampean buka video kemarin kan IB sempat mention atau sebut menyebut akan dirilis di bulan Maret. Tapi ternyata memang ada revisi time frame. Jadi ada beberapa hal teknis yang membuat manajemen dari rumornya IB dapatkan ini, yang membuat manajemen dari Suzuki Indonesia harus berpikir ulang untuk meluncurkan bulan Maret. Jadi mereka kemungkinan besar akan meluncurkan bulan depan Kang Mas. Bulan depannya apa? Apakah awal April? Nah, ini dari terawangan pribadi, IB tidak menemukan arah awal April. Justru IB menemukan kemungkinan besar peluncuran dari generasi Gixxer yang akan dirilis mungkin ya pertengahan bulan April ya paling cepat atau akhir April. Ya, idealnya demikian. Ini update yang bisa IB share ke sampean semua. Jadi ini adalah mesin 1 silinder dan kita lihat apakah dengan kondisi atau tawaran yang diberikan Suzuki Indonesia untuk kita semuanya ini akan mendapatkan respon dari sampean semuanya. Yang pasti Cak, IB juga sudah nge-push mengenai Saluto, Suzuki Saluto supaya dimasukkan di Indonesia. Walaupun ya nggak tahu deh Jepangnya yang agak susah sih Cak. Jadi kalau sampean bertanya mengenai Suzuki ini, jujur ya sekali lagi teman-teman di sini di Suzuki Indonesia sudah sangat fokus sebenarnya. Mereka sangat ingin membawa Saluto ke Indonesia. Namun sekali lagi kendalanya adalah restu dari Suzuki pusatnya atau SMC, Suzuki Motor Corps ya. Itu yang membuat mereka masih wait and see. Dan ya kita nggak tahu lah gimana kondisinya. Apakah ke depan akan go beneran Saluto atau memang belum bener di-cut. Yang pasti niat itu sangat kuat namun tidak mendapatkan restu. Rumor-rumornya sih karena ada sedikit ada gengsi Cak. Ceritanya ini rumor ya, rumor isu-isunya sih ada gengsi dari Suzuki Jepangnya membawa motor ini ke Indonesia karena konon Cak, konon katanya konon ini motor kan racikannya kebanyakan dari Suzuki Taiwan. Dan Suzuki Taiwan ini sama tahu ternyata dari sahamnya tuh lebih besar dibandingkan dengan Suzuki itu sendiri. Jadi mereka memiliki kekuatan untuk meracik atau mengundang desainer atau istilahnya meracik mesin atau meracik desain menggunakan desainer lain, bukan dari Suzuki. Makanya sama jangan kaget kalau Saluto itu diracik oleh Alessandro Tartarini dari Italia. Itu yang menjadi kekuatan dari Suzuki Taiwan sehingga mereka bisa meracik motor yang Eropa banget. Dan ini keputusan dari Suzuki Taiwan. Jadi Suzuki Jepangnya ya nggak bisa ngapa-ngapain karena konon ya tadi sekali lagi konon informasinya sahamnya lebih besar dibandingkan dengan Jepangnya sendiri. Itu yang menjadi kekuatan dari Suzuki Taiwan. Itulah kenapa juga dari Suzuki Jepangnya agak gengsi-gengsi lah ngono. Informasi nih bukan informasi sih, bocoran nih bukan bocoran, isu nih ngono Cak. Jadi kalau sama menunggu Saluto ya semoga ada keajaiban gitu aja deh. Kalau yang Gixxer fix memang ini adalah perintah dari Jepangnya. Dari terawan pribadi walaupun dia sudah memberikan masukan, sebenarnya kalau di Indonesia ini memang lebih fokusnya tuh lebih minimal 2 silinder sebenarnya demikian. Tapi ya kita lihat saja lah ya. Karena kan yang itu yang titahnya dari Jepang Suzuki-nya Cak. Yang ngono wae mungkin ini yang terbaik buat sampean semuanya yang diberikan oleh Suzuki. Mungkin dari Suzuki Jepangnya sudah melakukan survei. Dan bisa saja mungkin memang sampean suka dengan desain ini, dengan konfigurasi mesin ini karena lebih efisien. Kita akan lihat saja Cak. Yang pasti sudah clear semuanya buat sampean semuanya ya. Suzuki Gixxer 250 SF sudah meluncur di Thailand seminggu yang lalu. Dan di Indonesia disinyalir akan dirilis bulan April pertengahan atau akhir April. Ini adalah revisi update terbaru dari IWB buat sampean semuanya. Ya, menurut Kang Mas sekali lagi
Sekali informasi buat sampean semuanya. Dan kalau sampean suka video ini, sampean like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga sampean sholat mau tukang itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jos kandos.